Hai teman-teman, di sini aku ingin mempromosikan sebuah novel yang berjudul Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang, karya Luis Sepulveda. Sebenarnya, novel ini lebih pantas disebut dengan cerpen daripada novel kan, karena ceritanya ini bergerak linear, sederhana, dan tidak ada keindahan plot sebagaimana khas novel. Membaca novel ini sama seperti mendengarkan dongeng dari guru-guru di taman kanak-kanak, asyik tapi paripurna. Cerita ini berawal dari sekumpulan burung camar terbang di atas perairan Sungai Elbe yang tersambung ke Laut Utara. Dikisahkan burung-burung camar ini akan terbang melaju ke Pas de Calais dan Selat Inggris. Cerita dimulai dengan seekor burung camar bernama Kengah yang begitu asyik memandangi aktivitas kapal-kapal dan hilir mudik orang-orang di pelabuhan. Kengah dan burung-burung camar lainnya terbang rendah dan sekali menukik ke sungai untuk menangkap ikan-ikan haring yang berenang di permukiman. Ikan haring adalah asupan yang cukup untuk membuat mereka tiba di tempat beternak dan mengerami telur-telur mereka. Namun, Kengah yang malang, burung camar betina ini mendapati nasib buruk ketika menangkap ikan haring. Ombak besar menghadang burung kecil ini. Tidak hanya itu, bahkan ombak yang menghadang itu juga menenggelamkan Kengah dalam cairan kimiawi benzena. Ulah tangan manusia inilah yang membuat zat kimiawi berbahaya ini ke perairan. Dan Kengah pun terjebak dalam keisengan ulah tangan manusia itu. Kengah mengambang di permukaan. Sayapnya jadi lengket karena zat kimiawi itu. Sementara itu, kawanan burung camar lain meninggalkan Kengah yang terjebak. Kengah hanya bisa pasrah. Dia tahu bahwa maut sudah di depan mata menjemput. Adapun hidup yang satu-satunya ia pikirkan adalah kehidupan telur yang ia kandung. Entah bagaimana caranya, ia ingin agar telurnya itu terus hidup. Singkatnya, Kengah berhasil lolos dari kubangan sampar dan kemudian kembali terbang dengan susah payah. Setiap kepekaan terbang merupakan masa sakit yang tak terperikan. Dia terbang sempoyongan berusaha membujuk arah mata angin agar membawanya ke suatu tempat aman dan tepat baginya untuk menetaskan telur yang berada di ujung tanduk. Ia pun tak kuat lagi terbang, jatuh ambruk, lepas kandas. Ia di sebuah balkon. Sang penghuni balkon seketika terkejut. Ia adalah Zorbas, si kucing hitam gemuk yang saat itu sedang asyik mendengkur tidur. Kengah sungguh beruntung karena jatuh di hadapan makhluk yang sangat baik hatinya, Zorbas. Terjadilah percakapan antara Zorbas dan Kengah. Namun Zorbas tidak tahu apa yang ia harus lakukan melihat Kengah yang sudah tidak berdaya. Kengah sangat berterima kasih dan mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan mati, bahwa ia akan menetaskan telur, dan meminta kucing lucu itu untuk merawat telurnya hingga menetas dan mengajarinya terbang. Zorbas makin panik ketika Kengah mempercayakan telurnya itu, karena Zorbas mengamini janji bahwa ia akan menjaga telur itu hingga menjadi piik. Namun, hal paling membuat Zorbas gelisah adalah bahwa ia harus menepati janji mengajari si piik itu terbang. Apakah Zorbas mampu menepati janjinya? Yuk kita baca ceritanya. Jadi